Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Bapak Ibu guru hebat Nusantara. Di sini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.1 mengenai kesimpulan dan refleksi pengetahuan dan pengalaman baru yang dipelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Perkenalkan, saya Andri Nova Suprapto, guru kelas SD Negeri 1 Sidoarjo. Saya tergabung dalam calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Wonogiri. Poin-poin penting pada koneksi antar materi kali ini yaitu yang pertama, anggapan awal tentang murid dan pembelajaran di kelas. Yang kedua, perubahan pemikiran dan perilaku. Yang ketiga, implementasi pembelajaran yang mencerminkan pembelajaran Ki Hajar Dewantara. Adapun anggapan awal tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari filosofi pendidikan Indonesia oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu yang pertama, pembelajaran sekedar mengejar target ketercapaian kurikulum, yaitu penguasaan materi ajar yang disampaikan. Yang kedua, anggapan peserta didik itu bagaikan kertas kosong, dengan guru mempunyai kebebasan untuk mewarnainya. Sedangkan yang ketiga, yaitu pembelajaran mengutamakan aspek kognitif tanpa mengindahkan aspek-aspek yang lainnya. Dampak dari anggapan tersebut ternyata sangat merugikan dan merenggut kemerdekaan peserta didik. Dampak tersebut dapat kita lihat dari beberapa hal berikut ini. Yang pertama, pembelajaran itu menjadi kurang menarik karena pembelajaran sekedar transfer of knowledge dengan guru sebagai sumber belajar utama. Yang kedua, peserta didik seolah dipaksa menguasai semua materi ajar. Yang ketiga, penilaian itu dijadikan patokan utama keberhasilan peserta didik. Yang keempat, membatasi kemampuan berpikir peserta didik. Sedangkan yang terakhir, pembelajaran pun belum memikirkan manfaat dan dampak bagi kehidupan. Faktanya, pemikiran Ki Hajar Dewantara mempunyai tujuan pendidikan yang mulia, yaitu menuntun tumbuh kembangnya kekuatan kodrat yang ada agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat peserta didik. Nah, harapannya perlu terjadi perubahan dalam nuansa pembelajaran yang lebih nyaman dengan peserta didik, yaitu berdiskusi, berekspresi, sehingga pembelajaran itu tidak hanya mendengarkan penjelasan guru. Hingga akhirnya terjadi merdeka belajar, di mana peserta didik mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia dan anggota masyarakat. Terbentuk karakter yang berani, mandiri, mempunyai rasa empati, cerdik bergaul, beradab, sopan, gotong royong, dan berkompeten. Setelah mempelajari filosofi pendidikan Indonesia oleh Ki Hajar Dewantara, dilakukan refleksi hingga terjadi perubahan perilaku dan pemikiran. Perubahan mindset. Sebagai pendidik, hendaknya mempunyai pemikiran bahwa sumber belajar sesungguhnya ada di sekitar lingkungan kegiatan belajar. Daun jatuh pun dapat dijadikan sebagai sumber belajar dari alam sekitar. Sumber belajar dapat pula diperoleh dari teman, pemanfaatan teknologi, buku, dan lain-lain. Selanjutnya, pembelajaran bukan sekedar pencapaian target kurikulum. Sejatinya, pembelajaran adalah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia dan anggota masyarakat untuk menghadapi kehidupan yang sesungguhnya. Kedua, cermat melihat dan menggali bakat peserta didik. Sesungguhnya, peserta didik terlahir dengan membawa keunikan, karakteristik, dan potensi masing-masing. Berdasarkan latar belakang tersebut, tugas pendidik menciptakan iklim pembelajaran
mengembangkan potensi peserta didik. Tujuannya, potensi yang dimiliki menjadi life skills untuk bertahan hidup dan menjadi bekal di masa mendatang. Yang ketiga, pentingnya pemberian penghargaan atau rewards sebagai bentuk pemberian penguatan terhadap tingkah laku positif peserta didik agar terulang kembali atau ditingkatkan. Nah, pemberian penghargaan atau rewards tersebut dapat diberikan berupa tepuk tangan, pemberian yel-yel penyemangat, tanda bintang, pujian, dan lain-lain. Memang terlihat sederhana, tetapi memberikan dampak luar biasa untuk memunculkan motivasi dalam diri peserta didik. Umpan balik terhadap hasil refleksi adalah diimplementasikan dalam pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, penerapan Student Centered Learning atau SCL, menjadikan peserta didik sebagai subjek pembelajaran. Pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik dan kompetensi pelajar abad 21, yaitu critical thinking, creativity, communication, dan collaboration. Dengan pemberian reward atau penghargaan terhadap tingkah laku positif peserta didik. Dampaknya, membiasakan peserta didik berkolaborasi, memecahkan masalah, membiasakan bertukar pendapat atau ide, menimbulkan rasa empati dengan saling membantu dan meningkatkan semangat. Kedua, kebebasan berpikir dan berkreasi. Kebebasan berpikir dan berkreasi yaitu membebaskan peserta didik berekspresi dengan menggunakan cipta, rasa, karsa, dan raga sesuai dengan kodrat alam dan kemerdekaan. Guru perlu mengembangkan sikap among dengan mengedepankan asah, asih, dan asuh berlandaskan ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, dan tutpuri handa yani. Dampaknya, peserta didik dapat mengembangkan kreativitas, imajinasi, motorik, kemampuan memecahkan masalah, dan meningkatkan rasa percaya diri dan berekspresi. Ketiga, kolaborasi dengan kepala sekolah, guru, dan orang tua atau wali murid. Ekosistem belajar peserta didik dipengaruhi oleh tripusat pendidikan, yaitu keluarga sebagai unsur pertama dan utama, sekolah di mana peserta didik mendapatkan ilmu yang berguna, mengarungi kehidupan, serta masyarakat di mana terjadi learning by doing. Untuk itu, perlu adanya kolaborasi dari kepala sekolah, guru, dan orang tua atau wali murid agar terbentuk komunikasi, integrasi, dan kerjasama dalam menuntun peserta didik dalam tumbuh kembangnya sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Dengan demikian, tujuan akhirnya antara lain, yang pertama, pembelajaran tidak hanya mengandalkan sistem ranking atau peringkat yang meresahkan peserta didik dan orang tua. Yang kedua, sebagai pendidik, hendaknya menyadari setiap peserta didik memiliki bakat dan potensi masing-masing. Rasanya tidak adil jika pembelajaran menjadikan peringkat sebagai tolak ukur capaian peserta didik. Yang ketiga, pembelajaran yang menuntun peserta didik tumbuh sesuai kodrat alam dan zamannya, sehingga dapat mencetak generasi yang tangguh, yaitu terampil, amanah, nasionalis, gembira, giat, unggul, dan humanis, serta kompeten dan berbudi pekerti di lingkungan masyarakat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Salam dan bahagia. Guru bergerak, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.